السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر ولله الحمد. Allahu Akbar. Allah Maha Besar di dalam segala kerububiyahannya. Tidak ada yang lebih besar, tidak ada yang lebih agung, tidak ada yang lebih istimewa dibanding kebesaran Allah Azza wa Jal. Allahu Akbar. Allah Maha Besar di dalam uluhiyahnya. Tidak ada yang lebih besar, tidak ada yang lebih pantas, tidak ada yang lebih agung untuk kita berikan peribadatan kita kecuali Allah Azza wa Jal yang Maha Besar. Allahu Akbar. Allah Maha Besar dalam nama dan sifat-sifatnya, maka tidak ada nama dan sifat yang lebih besar, yang lebih agung, yang lebih istimewa dibanding Allah Azza wa Jal. Ibadallah, para jamaah salat Idul Adha yang semoga saja ibadah kita diterima oleh Allah Azza wa Jal. Idul Adha merupakan sebuah hal yang diberikan oleh Allah Azza wa Jal kepada kita, tidak lain tidak bukan ini merupakan salah satu cara Allah Azza wa Jal menjaga ketakwaan kita. Makanya ya ikhwatah, di dalam Idul Adha ini kita diperintahkan oleh Allah Azza wa Jal menyelenggarakan selain salat Id, yaitu beribadah kurban, di mana ibadah kurban ini mempunyai banyak hikmah di dalamnya. Ikhwata fi dini a'azakumullah, dengan berkurban kita bisa memetik hikmah bahwa ibadah hanya boleh diberikan kepada Allah Azza wa Jal. Ikhwata fi dini a'azakumullah, sebuah riwayat dari Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala dari Salman al-Farisi radhiyallahu an, ada seseorang yang masuk neraka karena seekor lalat. Ada juga seseorang yang masuk surga pun gara-gara seekor lalat, di mana dua orang ini hendak mengadakan perjalanan. Pada saat ia berjalan dan harus melewati sebuah perkampungan, orang-orang yang ada di situ menghalanginya. Orang-orang menghalanginya dan kemudian mengatakan, "Qarrib, berikan sebuah persembahan untuk berhala kami di sini." Dari dua orang tadi, yang pertama mengatakan, "Aku tidak memiliki apa-apa. Aku tidak memiliki sesuatu yang bisa aku persembahkan untuk berhalamu." Masyarakat di situ mengatakan, "Qarrib walau dzubaban." Persembahkanlah walau hanya seekor lalat. Akhirnya orang ini benar. Dia menumpahkan darah lalat tersebut untuk berhala itu. Maka orang ini dipersilahkan untuk jalan. Namun sesungguhnya dia jalan ke nerakanya Allah Azza wa Jal. Karena dia menyembelih bukan kepada Allah, namun dia menyembelih untuk berhala yang ada di situ. Dan orang yang kedua juga dikatakan yang sama, dan dia pun mengatakan yang sama bahwa dia tidak memiliki apa-apa. Masyarakat di situ kembali mengatakan, "Qarrib walau dzubaban." Persembahkanlah walau hanya seekor lalat. Namun orang yang kedua, dia mengatakan, "Saya tidak akan menyembelih kecuali untuk Allah Azza wa Jalla." Maka masyarakat pun marah mendengar hal tersebut. Masyarakat ini memenggal lehernya. Namun sejatinya ia telah memasuki surganya Allah Azza wa Jalla, karena dia tidaklah memberikan penyembelihan kecuali untuk Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal kiram a'azakumullah, sedih pada saat kita mendengar informasi ada seseorang, ada satu tim, ada satu PT, satu kantor kalau ingin membuat sebuah gedung harus menyembelih dulu agar tidak kena bencana, agar tidak terkena malapetaka. Ia persembahkan apa yang ia sembelih itu untuk jin. Ikhwatal kiram, kalau seekor lalat saja disembelih bukan karena Allah bisa menyebabkan seseorang masuk nerakanya Allah Azza wa Jal, maka bagaimana yang disembelih lebih besar daripada lalat? Makanya ikhwatah, Rasulullah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fasalli li rabbik." Salatlah kepada Allah. Salatlah untuk Allah.
wanhar, begitu juga menyembelih diberikan kepada Allah Azza wa Jalla. Ikhwatal kiram a'azakumullah, dari ibadah kurban juga kita bisa mendapatkan bahwa ibadah kurban ini mengajarkan sebuah hal besar kepada kita, mengajarkan sebuah arti keikhlasan, di mana Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam surat Al-An'am, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Allah Azza wa Jalla mengatakan, katakanlah bahwasanya salatku, sesembelihanku, hidupku, matiku untuk Allah Azza wa Jalla. Makanya ikhwatah, untuk setiap orang yang berkurban pada tahun ini, maka ikhlaskanlah niatnya kepada Allah Azza wa Jalla. Berapa banyak dari kaum muslimin mereka sanggup untuk mengatakan, saya ikhlas berkurban 20 ekor kambing, saya bagi-bagi di desa-desa seantero Indonesia. Saya ikhlas berkurban 5 ekor sapi dan saya bagi-bagikan. Iya, di lisan dia ikhlas, namun hatinya kadang berkata, agar orang-orang tahu saya dermawan, agar orang-orang tahu bahwa saya menyumbang dengan banyak sekali, agar orang-orang tahu bahwa saya royal dalam berkurban. Maka ini bukan untuk Allah Azza wa Jalla. Maka jangan pernah ada ikhwatah, pada saat kita berkurban, di situ kita masih mengharapkan tujuan duniawi. Dan yang lebih sedih lagi, kalau yang cuma kurbannya 1 kambing tapi ria, 1 sapi tapi ria, fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya lillahi rabbil alamin wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, sembelihanku, matiku, hidupku dan matiku itu untuk Allah Azza wa Jalla. Ikhwatal kiram a'azakumullah, sebuah hikmah yang luar biasa saat ada seorang sahabat namanya Abu Burdah bin Niyar radhiyallahu an. Abu Burdah bin Niyar radhiyallahu an, beliau datang sebelum salat Id kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan sebuah kabar bahwa ia telah menyembelih 1 ekor kambing, dan Abu Burdah ini mengharapkan bahwa apa yang disembelihnya sebelum salat Id itu bagian dari ibadah kurban. Namun apa jawaban Rasul kita sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Burdah? Rasul mengatakan, syatuka syatul lahmin. Yang kamu sembelih itu bukan kurban di hari raya Idul Adha, tapi itu hanya makanan biasa. Subhanallah. Apa yang salah dari Abu Burdah dalam penyembelihannya? Bukankah dia tetap menyembelih 1 ekor kambing? Bukankah dia tetap menyembelih di hari Id? Namun ada satu hal, ikhwatal kiram a'azakumullah, bahwa Abu Burdah menyembelihnya sebelum waktunya. Dari sini kita bisa memahami ikhwatah, bahwa niat baik saja tidak cukup dalam beramal kepada Allah Azza wa Jalla. Harus sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Lihat Abu Burdah ikhwatah, bukan niatnya tidak baik, niatnya baik, namun belum sesuai tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apakah dikatakan kurban? Tidak, kata Rasulullah SAW, syatuka syatul lahmin. Inilah ikhwata fiddin azakumullah. Jika seseorang beribadah hanya modal niat baik saja tanpa tuntunan dari Rasulullah SAW, maka amalan tersebut ditolak. Bukankah ikhwatah, banyak kita melihat dari kalangan kaum muslimin, mereka beribadah kepada Allah Azza wa Jal tanpa ada satupun dalil dari Al-Quran ataupun sunnah Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Namun saat kita mengatakan kepada mereka bahwa Anda melakukan sebuah ibadah yang tidak dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak ada alasannya dalam Al-Quran ataupun sunnah, maka dia mengatakan, tidak mengapa, yang penting niat saya baik. Kita katakan, lihat Abu Burdah. Abu Burdah niatnya lebih baik daripada Anda, namun tetap tidak dikatakan kurban oleh Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal kiram a'azakumullah, salah satu hal yang bisa kita dapatkan juga dalam ibadah kurban adalah kasih sayang Islam. Karenanya ikhwatah, kalau kita melihat hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang tuntunan berkurban, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa idza dzabhtum fa ahsinudz dzibhah wal yuhadda ahadukum syafratahu wal yurih dzabihatah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, jika kalian menyembelih, maka perbaguslah cara penyembelihannya.
Hendaklah seorang dari kalian mengasah pisaunya dan menenangkan hewan sesembelihannya. Lihat ikhwatah, kalau agama ini sama hewan saja baik, sama hewan saja penuh dengan kasih sayang, jangan pernah ditanya bagaimana Islam mengatur antara sesama manusia. Ikhwatah, dalam riwayat Ahmad, ada seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia ini mengasah pisaunya di hadapan kambing yang telah ia tidurkan. Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat hal itu kemudian mengatakan, "Aturidu an tumitaha mautatain?" Apakah kamu mau mematikan kambing ini 2 kali? Kenapa kamu tidak mengasah pisaumu saat kambing itu udah enggak ada atau belum ada? Lihat ya ikhwatah. Mengasah pisau saja di hadapan kambing yang akan dipotong tidak diperkenankan dalam Islam. Tidak diperkenankan dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari sini kita mengerti bahwa Islam adalah rahmatan lil alamin. Dia bentuk kasih sayang untuk seluruh alam semesta. Ikhwatar kiram a'azakumullah. Dari ibadah kurban, kita juga mengetahui bahwa ibadah kurban mengajarkan kepada kita ketundukan, mengajarkan kepada kita kepatuhan. Karena apa yang kita lihat dari sejarah ibadah kurban dari Nabi Ibrahim alaihi salam serta Nabi Ismail alaihi salam. Bukankah Nabi Ibrahim alaihi salam saat datang perintah untuk mengorbankan Nabi Ismail alaihi salam, ia ingin mengerjakannya, bahkan yang lebih ajaib lagi ikhwatah. Begitu Nabi Ibrahim berkata kepada Nabi Ismail alaihi salam tentang apa yang dilihat oleh Nabi Ibrahim dalam mimpinya untuk menyembelih anaknya, maka kita dapatkan sebuah perkataan Nabi Ismail alaihi salam yang luar biasa. Nabi Ismail alaihi salam mengatakan, "Ya abati if'al, ya abati if'al ma tu'mar." Ayahku, lakukan apa yang Allah perintahkan. Apa yang diperintahkan? Menyembelih dirinya. Subhanallahil azim. Lihat bagaimana titik kepatuhan, titik ketundukan Nabi Ismail alaihi salam, juga Nabi Ibrahim alaihi salam. Ini juga yang mestinya kita ambil ikhwata fiddin azakumullah. Kita mesti tunduk dan patuh dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Kita berkurban bukan berkurban anak, tapi berkurban dengan seekor kambing atau sapi. Kita berkurban kadang hanya minta dikurbankan waktu saja. Tapi subhanallah, kadang kita sanggup bekerja 8 jam, namun untuk memberikan porsi 10 menit saja untuk sholat zuhur, begitu berat untuk kita. Kadang kita tidur 8 sampai 9 jam, namun Allah minta 15 menit saja untuk sholat subuh, namun pun kita enggak bangun. Allah Azza wa Jalla hanya meminta sedekah dan zakat, kurban dan zakat dari seluruh harta kekayaan yang kita miliki pun kita sulit untuk mengeluarkannya. Maka di sini ya khotah, kita belajar pengorbanan dari Nabi Ismail alaihi wassalam dan Nabi Ibrahim alaihi wassalam. Ikhwata fiddin azakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh ibadah kita. Semoga Allah Azza wa Jalla menerima ibadah kurban kita. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita orang-orang yang diridhai olehnya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'awat ya qadhi al hajat. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين يا أكرم الأكرمين اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم إنا نسألك خير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من شر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. Ya Allah, ya Rabb, kami meminta kepadamu seluruh kebaikan yang disegerakan ataupun yang nanti, yang kami ketahui ataupun yang tidak kami ketahui. Ya Allah, ya Rabb, kami meminta kepadamu perlindungan dari segala keburukan yang nanti ataupun yang sekarang, yang kami ketahui ataupun yang tidak kami ketahui. Allahumma arfa' anna hadzal waba'. اللهم ارفع عنا هذا الوباء اللهم ارفع عنا هذا الوباء يا أكرم الأكرمين يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك علما نافعا
ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين، ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.